Episode 8. Malam ini Selena bersiap untuk keluar rumah. Dia ada janji party bersama temannya di klub. "Kemana, Nak?" tanya Bu Cynthia melihat Selena yang sudah berdandan cantik. "Pulang, Ma, ke rumah Papa. Tadi menghubungiku Papa kurang enak badan." Bohong Selena. Bu Cynthia menatap tajam pada Selena. Dia mengernyitkan kening. Sebenarnya dia tak percaya kalau Selena ke rumah orang tuanya dengan dandanan seperti ke pesta. Tapi Bu Cynthia tak ingin berprasangka buruk pada menantunya itu. Mungkin saja Selena ingin mampir terlebih dahulu ke tempat temannya karena dia tahu Selena selalu menjaga penampilannya. "Kamu sudah isi, Nak?" tanya Bu Cynthia saat Selena hendak melangkah pergi. Jantung Selena berdetak kencang. Bagaimana mungkin dia bisa hamil berhubungan badan dengan Rendika saja dia tidak pernah jika dengan Gio iya. Tapi sampai saat ini tak ada tanda-tanda kehamilan di dirinya. Karena baru berselang beberapa hari mereka melakukannya. "Doakan saja secepatnya, Ma," jawab Selena tersenyum kecil. Lalu segera pergi. Dia tak ingin ada pertanyaan lebih lanjut lagi keluar dari mulut mertuanya itu. Tak berapa lama Selena pergi. Rendika pulang dengan menenteng beberapa makanan kesukaan Niken dan mamanya. Dulu sewaktu Rendika belum menikah dia paling suka membawakan martabak telur untuk Niken. Karena perempuan cantik itu sangat menyukai martabak telur sama dengan Bu Cynthia. Mereka mempunyai makanan kesukaan yang sama jadi tidak sulit bagi Rendika untuk membelinya. "Apa itu, Ren?" tanya Bu Cynthia saat Rendika menyodorkan satu kantong kotak padanya. "Wah, kayaknya gagal diet nih Mama," ucap Bu Cynthia setelah membuka isi kotak tersebut. "Mana Niken, Ma?" tanya Rendika yang tak melihat Niken bergabung di sana. "Mungkin di kamar," sahut Mama Niken sambil menikmati martabaknya. Rendika berjalan ke arah kamar Niken. Bukan Selena yang dia cari pertama pulang. Tapi Niken. Entah kenapa Rendika semakin hari semakin tak bisa menyimpan rasa sukanya pada Niken. Mungkin karena mereka tinggal bersama. Tok, tok. Bunyi ketukan pintu dari luar membuat Niken bangkit dan membukanya. Niken terdiam melihat wajah Rendika yang terlihat lelah di depan pintu kamarnya. Ingin rasanya memeluk Rendika tapi Niken sadar. Kalau lelaki di hadapannya ini sudah menikah bukan lagi Rendika yang lajang yang bisa dia peluk seenaknya. Kenapa jantung ini semakin kencang berdetak, Tuhan, batin Niken. "Aku membawakan makanan kesukaanmu," ucap Rendika menarik sudut bibirnya kecil. Selelah apapun dia pasti jika melihat wajah Niken akan bisa berkurang rasa lelahnya. Jawab Niken menunduk lalu keluar kamar. Rendika ingin menarik Niken ke dalam pelukannya tapi dia takut Niken berontak. Di rumah banyak orang akan menimbulkan kegaduhan nantinya. Rendika segera masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan diri. Dilihatnya sekeliling kamar tak ada Selena. Air keran pun tak berbunyi, entah kemana perempuan itu, pikir Rendika. Tapi Rendika tak ambil pusing, tak ada Selena tak masalah untuknya, toh mereka juga jarang bertegur sapa. Setelah mandi dia memakai pakaiannya dan langsung keluar. Rendika berharap bisa bertemu Niken untuk mengobati rasa lelahnya. Niken bagaikan penyemangat hidup untuk Rendika. "Mana Niken, Ma?" tanya Rendika lagi tak melihat Niken di meja makan. "Baru saja masuk," jawab Bu Cynthia. "Kenapa, Ren?" "Tidak. Hanya ingin menanyakan perkembangan kuliahnya," alasan Rendika. "Selena sudah meminta izin padamu, Ren?" tanya Bu Cynthia lagi. "Izin?" Tanda seru, tanda seru, tanda seru titik. Dia menginap di rumah papanya. Tanda seru, tanda seru. "Kamu bagaimana, Ren?" Mertua sakit bukannya dijenguk malah diacuhkan oceh Bu Cynthia pada putranya ini.
Sakit, Rendika bingung bagaimana bisa sakit. Tadi dia bertemu dengan mertuanya itu untuk membahas peluncuran produk baru besok siang. Ya, mertuamu sakit makanya Selena tidur di situ. Rendika diam sejenak. Untuk apa Selena berbohong pada mamanya? Kemana perempuan itu malam ini? Ini hasilnya, ujar sang dokter. Memberikan selembar kertas yang berisi pemeriksaan Rendika kemarin. Kalau dilihat dari penjelasan Anda kemarin dan tanda serta gejalanya, saya menyimpulkan kalau impotensi Anda ini disebabkan oleh faktor psikologis. Bisa jadi dari tingkat kecemasan, depresi dan stres. Anda lebih membutuhkan psikiater saat ini dan seseorang yang bisa mendukung Anda untuk sembuh. Seperti orang tua atau mungkin pasangan Anda, jelas sang dokter. Apa saya bisa sembuh, dok? Tanya Rendika tak yakin. Jika Anda mau berusaha, tak ada yang tak mungkin. Coba kurangi aktivitas Anda. Ambil cuti untuk liburan sejenak agar pikiran Anda bisa kembali fresh. Saya akan berikan beberapa vitamin penyubur. Setelah ini Anda harus rutin kontrol pada psikiater. Ajak pasangan Anda ke sana agar dia bisa membantu Anda, jelas sang dokter lagi. Rendika berpikir sejenak. Tak mungkin untuk mengajak Selena karena dia tak akan bisa melakukannya pada Selena. Jika Niken pun seperti juga tak akan mungkin. Sepertinya cukup itu penjelasan dari saya. Besok Anda harus mulai hidup sehat, hindari stres, rokok, alkohol dan makan makanan yang bergizi. Untuk resepnya bisa ditebus di apotik. Sang dokter memberikan selembar kertas. Rendika mengangguk patuh dan segera pamit. Apa mungkin dia meminta Niken untuk menemaninya sebagai penyemangat? Tapi bagaimana jika Niken menolak? Dia pun belum bisa bercerita lebih lanjut pada Niken. Rendika kembali ke kantor karena akan ada acara peluncuran produk terbarunya siang ini. Memang dia akui kalau dia terlalu gila kerja. Hal itu dilakukannya semata-mata untuk melupakan pikirannya pada Niken. Selena membuka kelopak matanya pelan. Kepalanya berdenyut hebat. Tadinya dia ingin pulang ke rumah mertuanya, tapi tidak mungkin dengan keadaan begini. Dia terlalu mabuk semalam sehingga membuatnya pusing. Kali ini Selena dan Gio benar-benar sudah dibutakan dengan kenikmatan duniawi. Gio menyusul Selena ke klub malam tadi. Dan mereka bersenang-senang di sana, lalu berakhir di ranjang apartemen Selena. Tak ada lagi rasa malu dan canggung bagi mereka. "Iyo, bangun, kita harus segera pulang," ucap Selena menepuk pipi Gio pelan. Membuat lelaki tampan itu terbangun dan membuka matanya. Jika dilihat dari postur tubuh, memang Gio lebih kekar daripada Rendika. Dan wajahnya pun lebih muda. Tapi Rendika tak kalah tampan hanya karena dia gila kerja dan raut wajahnya terlalu serius. Membuat Rendika menjadi lebih tua dan ditakuti oleh karyawannya. "Aku masih mengantuk," jawab Gio. Karena mereka pulang jam 2 malam lalu melakukan kegiatan ranjangnya. "Ini sudah pukul 10. Iyo, kamu tidak ke kampus?" tanya Selena. "Semua bisa diatur," jawab Gio sekenanya. Selena segera bangkit dan membersihkan tubuhnya. Dia harus segera pulang, jika tidak sudah pasti mertuanya akan curiga karena dari semalam tak pulang-pulang. "Selamat atas kerja kerasmu, nak," ucap Rahmanto bangga lalu menepuk pundak Rendika karena kerja kerasnya terbayar sudah. Siapa yang tak menginginkan Rendika menjadi menantunya lelaki tampan? Mapan dan pekerjaan keras sudah pasti yang menjadi istrinya akan bahagia. "Terima kasih, Pak," jawab Rendika. Papa dan Mama Rendika juga ikut menghadiri acara siang ini. Memberikan semangat pada anak pertamanya ini. "Terima kasih, Pak," Ma ucap Rendika memeluk kedua orang tuanya bergantian. "Sudah pasti Selena bangga padamu," ucap Bu Cynthia membuat Rendika menarik sudut bibirnya terpaksa. "Bagaimana kabar besan?" tanya Bi Cynthia pada Pak Rahmanto. "Alhamdulillah sehat. Kenapa Selena tidak hadir?"
tanya Pak Rahmanto karena tak melihat anaknya. Bu Cynthia mengerutkan keningnya dengan pertanyaan besannya ini. Bukannya Selena menginap di rumah papanya dan kondisi besannya pun terlihat sehat-sehat saja. Kenapa Selena mengatakan papanya sakit semalam? Apa Selena berbohong, pikir Cynthia, tapi kenapa harus berbohong jika ingin pergi keluar untuk acara dia dan Rendika pasti mengizinkan. Mungkin Selena sedang istirahat di rumah Pak. Akhir-akhir ini dia sering tak enak badan, jawab Cynthia masih membela menantunya itu. Bu Cynthia tipe perempuan yang tak ingin membesarkan masalah. Hatinya terlalu baik. Pak Rahmanto tersenyum lebar. Dia tahu maksud dari ucapan Bu Cynthia karena sudah cukup lama Rendika menikah dengan Selena, mungkin saat ini Selena tengah hamil. Setelah acara selesai, mereka pulang bersama. Rendika berpikir sejenak dengan ucapan sang dokter yang memintanya untuk tidak stres dan berlibur. Apa Niken mau menemaninya? Bagaimana dengan Gio?